Shalom saudara, di dalam beberapa menit ke depan saya ingin berbagi pemikiran tentang apa itu seorang nabi. Ya, hal ini menjadi menarik karena menyikapi banyak orang-orang yang coba bersikap sebagai seorang nabi atau tampil sebagai seorang nabi yang seolah-olah mempunyai pengetahuan tentang masa depan atau kejadian yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Alkitab juga cukup banyak menjelaskan tentang nabi, saudara. Sebenarnya apa sih seorang nabi itu? Ya, nabi dalam pengertian praktis adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan atau kemampuan mengetahui kejadian yang akan datang atau masa depan. Ya, pengetahuan mengenai masa depan tersebut bisa jangka pendek ataupun bisa jangka panjang. Artinya untuk berapa minggu ke depan, berapa hari ke depan, tapi bisa juga beberapa tahun ke depan. Bisa jadi kejadian yang akan datang terkait seseorang, kehidupan seseorang, bisa juga terkait satu keadaan masyarakat tertentu, atau bahkan negara, atau bahkan dunia. Ya. Sehingga jangan heran bahwa di dalam bidang-bidang tertentu tampil orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat masa depan. Ini disebut nabi. Ya, dalam dunia politik, dunia bisnis, ya, bahkan juga di dunia keagamaan. Nabi tersebut atau orang tersebut bisa memperoleh pengetahuan, bisa dari mimpi, dari penglihatan, dari ide atau ilham yang timbul secara mendadak dalam pikiran dan perasaannya, atau juga mungkin dari analisa pikirannya atas kejadian-kejadian yang terdahulu, yang sebelumnya, lalu dia memprediksi kira-kira probability yang akan terjadi di masa depan seperti apa. Ya, ini seorang analis future, analis yang coba membangun analisa masa depan seperti apa berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya. Dalam beberapa aspek orang-orang semacam ini akan ada dan bisa ada, saudara. Sehingga banyak bisnis bisa diprediksi. Misalnya saham-saham yang akan naik, sebelum benar-benar naik nilai sahamnya, dia memprediksi. Dan ternyata tepat, saudara. Peta politik di Indonesia, bahkan pergantian presiden, semua dia analisa, saudara. Orang-orang semacam ini boleh disebut berkemampuan atau memiliki pengetahuan seorang nabi, saudara. Ya, mereka dengan tepat bisa meramalkan atau bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa mendatang dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu kalau mereka prediksinya, analisanya, ramalannya keliru atau salah, ya nyaris tidak ada risiko buat dia, karena ramalan memang bisa salah atau prediksi bisa saja salah, saudara. Kita tidak bisa menyebutnya hoax, ya, karena satu ramalan prediksi yang dilontarkan oleh seseorang karena pengetahuannya atau karena analisanya, ya tidak bagian dari tindakan melanggar hukum, ya, kecuali memang dia sudah memastikan dan ada potensi merugikan orang banyak, saudara. Ya, Undang-Undang ITE tidak mendefinisikan hal ini sebagai berita bohong atau berita hoax, saudara. Pasal 26, 27, 28 dan juga 29. Ya, jadi kalau di luar atau tidak ada resiko yang bisa merugikan orang banyak, bisa membahayakan orang dan tidak menimbulkan kegaduhan, maka prediksi, analisa, ramalan-ramalan tersebut sah-sah saja disampaikan. Sehingga kalau keliru, ya tidak ada risiko apapun di sana. Ya paling cuman dibilang ramalannya kurang top, kurang tokcer, saudara. Ya, ini bisa saja terjadi, saudara. Eh
Lalu bagaimana apa kata Alkitab mengenai hal ini, saudara? Di dalam Alkitab juga cukup banyak orang-orang yang eh, hidupnya sebagai nabi karena memang eh, di dalam kehidupannya mereka mempunyai pemberitaan atau pengetahuan yang mereka beritakan tentang masa depan, saudara. Tetapi apa yang mereka sampaikan itu tidak boleh salah sedikit pun. Karena nabi di dalam Alkitab jikalau salah itu mempunyai risiko, saudara. Bukan hanya hoaks, tetapi risikonya mati, dirajam. Ya, saudara sekalian, kalau nabi di dalam Alkitab itu harus 100% benar, dan apa yang disampaikan tentang masa depan, baik tentang satu keadaan masyarakat seperti Yeremia, Yesaya, Daniel yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan jatuh ke dalam pembuangan, perbudakan, dan itu harus tepat 100%. Tidak boleh keliru, karena memang berisiko, saudara. Itu bukan lagi hoax, saudara, tetapi memang ada risiko. Ya, kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 22, saya bacakan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18 ayat 18 ini mengatakan bahwa seorang nabi itu yang membangkitkan adalah Allah sendiri. Lalu Allah menaruh firman-Nya dalam mulut seorang nabi, dan seorang nabi diperintahkan untuk mengatakan firman yang ditaruh dalam mulutnya. Sehingga seorang nabi itu dia akan dituntut pertanggungjawaban dari Tuhan atas apa yang dia katakan. Lalu ayat berikutnya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati, saudara. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku nabi lalu berani mengucapkan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan, maka ada resiko di situ. Jadi ada seseorang misalnya mengaku Tuhan perintahkan dia bahwa ada kejadian seperti ini 1, 2, 3, atau akan mengalami ini 1, 2, 3, dan sebenarnya Tuhan tidak pernah memerintahkan, maka hal itu tidak terjadi dan resikonya orang itu harus mati. Jadi tidak boleh tidak terjadi apa yang disampaikan seseorang yang mengaku nabi, saudara. Lalu ayat berikut menanyakan, kalau begitu bagaimana caranya seorang nabi itu, kita itu mengetahui bahwa perkataan itu tidak disampaikan oleh Tuhan kepada nabi tersebut. Ya, ayat 22 mengatakan, jika seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi seorang yang tampil mengatasnamakan Tuhan lalu menyampaikan satu perkataan yang sebenarnya Tuhan tidak pernah katakan. Lalu dari mana buktinya kalau Tuhan tidak pernah katakan? Buktinya sederhana. Jikalau apa yang orang itu katakan tidak terjadi, maka itu bukan dari Tuhan, dan orang semacam ini resikonya harus mati. Ini bukan hoax lagi, saudara, ya. Jadi di dalam PL itu resikonya jelas sekali. PL ini maksud perjanjian lama. Jikalau ada seseorang yang mengaku seorang nabi lalu mengatakan firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengangkat dia, Tuhan tidak pernah menaruh perkataannya dalam mulutnya, lalu dia mengatakan sesuatu atas nama Tuhan, dan orang itu Tuhan bilang terlalu berani berkata-kata, resikonya adalah mati, saudara. Ya. Kalau zaman sekarang orang-orang semacam itu cukup banyak, saudara, ya. Terlalu banyak orang-orang yang mengatakan satu kejadian mengatasnamakan Tuhan dan tidak pernah terjadi. Lalu orang yang mendengarnya melupakan dan telah terkubur oleh waktu. Mereka tenang-tenang saja dan tetap bisa berkhotbah, saudara. Saya tidak menyinggung soal apapun, saudara, tetapi siapapun
orangnya yang mengangkat dirinya sendiri, lalu mengatakan satu perkataan yang mengaku Tuhan perintahkan dia, dan lalu tidak terjadi. Tuhan bilang itu bukan perkataan dia, saudara. Dan ini memang menjadi satu problema, bagaimana jikalau di perjanjian lama orang semacam ini dipastikan mati, tetapi kalau sekarang tidak, saudara. Malah bisa mengulangi hal-hal yang sama berulang-ulang tanpa ada resiko apapun. Bahkan pengikutnya semakin luar biasa loyal. Ini sebenarnya ada efek yang luar biasa mengerikan, karena orang yang terus-menerus hidup dalam pembodohan semacam ini, maka para pengikutnya makin tidak menggunakan nalarnya dan rasionya, hatinya, dan makin loyal, makin setia kepada orang semacam ini yang terus-menerus membohongi, lalu menghidupi pendengarnya, pengikutnya dengan kebodohan-kebodohan. Ini ngeri, saudara. Ya, ada pendeta yang seperti Pak Steven Tong mempunyai keprihatinan luar biasa terhadap kenyataan semacam ini. Beliau mengatakan puluhan tahun orang-orang semacam ini membodohi jemaat-jemaat. Saudara, ini sebagai satu keprihatinan, kemarahan yang kudus buat saya. Nah, ini membuktikan bahwa ketika orang-orang yang mengatakan perkataan yang Tuhan tidak pernah taruh dalam dirinya, lalu tidak ada resiko apapun, jangankan mati, sakit saja tidak gitu. Ini bukan berarti Tuhan lupakan firman-Nya, karena memang perjanjian baru sekarang ini anugerah Tuhan melampaui hukuman Tuhan, tetapi bukan berarti orang tersebut tidak salah, saudara. Ya, jelas ini adalah satu kebodohan yang terus-menerus dihidupi, saudara. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia mengapa dijajah begitu lama sampai 350 tahun? Karena bangsa Indonesia bukan tidak memiliki darah pejuang. Bangsa Indonesia terus-menerus selama 350 tahun berjuang. Tetapi mereka hidup dalam kebodohan. Kebodohan begitu majority, kebodohan begitu kuat membelenggu bangsa kita. Sehingga bangsa kita sulit untuk merdeka. Ketika ada orang-orang yang sadar, yang melihat bahwa kolonialisme, penjajahan adalah yang paling mengerikan, bukan penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan di mana bangsa Indonesia terus-menerus dihidupi dengan kebodohan, maka tidak akan pernah bangsa Indonesia itu ingin merdeka, saudara. Gereja saya rasa juga dalam perspektif ini hampir mirip, saudara. Ketika seorang yang mengaku atau bicara mengatasnamakan Tuhan, tetapi kita tahu apa yang dia sampaikan itu bukan dari Tuhan, maka betapa banyak orang Kristen hidup terus-menerus di dalam kebodohan. Kita tidak tahu apakah pandemik virus corona ini adalah cara Tuhan melepaskan banyak orang Kristen dari belenggu ini. Kita tidak tahu. Tetapi saya tetap berdoa bahwa situasi paling buruk sekalipun yang kita alami, yang gereja Tuhan alami, di dalamnya ada anugerah Tuhan, di dalamnya ada kebaikan Tuhan yang boleh diterima oleh gereja Tuhan dan bangsa kita yang kita cintai ini. Lalu mengenai nabi di dalam perjanjian baru bagaimana, saudara? Alkitab mencatat bahwa di dalam perjanjian baru ada beberapa orang juga disebut nabi. Jadi memang nabi-nabi tersebut bukan hanya ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru bahkan ada beberapa orang. Yohanes Pembaptis juga disebut nabi Allah yang maha tinggi. Ya, Hana juga pernah disebut di dalam kitab Lukas dan Kisah Rasul bahwa Hana seorang nabi perempuan. Bahkan di Kisah Rasul 11:27 mengatakan ada beberapa nabi dari Yerusalem datang ke Antiokhia. Dan
Dan bahkan di Kisah Rasul 13 ayat 11 disebutkan bahwa jemaat Antioquia ada yang beberapa menjadi nabi. Lalu disebut 2 orang, ada Barnabas dan Simeon. Barnabas dan Simeon adalah seorang nabi. Bahkan ada nabi dari Yerusalem bernama Nabi Agabus yang menubuatkan tentang akan datang masa kelaparan. Jadi memang dalam perjanjian baru ternyata ada juga nabi-nabi. Ya, bahkan kalau kita baca di 1 Korintus pasal 12 ayat 28 29, ya, di situ disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Korintus, ada jabatan rasul-rasul dan juga jabatan nabi yang kedua. Jadi nabi ini di dalam gereja Tuhan itu masih ada, saudara. Ya, bahkan dikatakan jabatan nabi diatur kalau berkata-katalah dalam jemaat satu orang, saudara. Jikalau satu orang bicara, yang lain diam, saudara. Jadi memang di dalam perjanjian baru nabi itu jelas masih ada, saudara. Ya, masih ada. Kenapa? Karena memang kita mencatat bahwa ada satu karunia yang disebutkan karunia nubuat, saudara. Ya, kita tahu bahwa satu pengetahuan tentang masa depan yang akan terjadi di masa depan itu kita menyebutnya nubuatan, saudara. Ya, baik nubuat untuk yang sifatnya personal ataupun satu kejadian yang berkaitan dengan masyarakat tertentu atau keadaan tertentu. Nabi dalam perjanjian baru jelas masih ada, saudara. Ya, cuman secara praktis nabi tersebut berfungsi kenabiannya dalam ibadah jemaat. Ya, kita sulit Paulus memang menggunakan istilah jika ada orang yang menganggap dirinya nabi-nabi hendaklah dia berkata-kata. Jadi memang ada aturan yang dibuat Rasul Paulus. Cuma jadi persoalan sekarang adalah bahwa Rasul Paulus menyebut soal jabatan nabi-nabi hanya di surat Korintus, saudara. Ya, jadi nabi di dalam surat Korintus itu bagian dari jabatan yang berkaitan dengan praktek karunia-karunia, saudara. Jadi bukan jabatan yang berdiri sendiri, bukan jabatan gereja yang peneguhannya dilantik oleh sinode, bukan, saudara. Tapi satu jabatan yang berkaitan dengan praktek-praktek karunia di dalam gereja Tuhan. Ya, sehingga praktek kenabian itu konteksnya adalah dalam ibadah, saudara. Gitu ya. Jadi nanti satu saat kita akan bahas sendiri tentang surat Korintus ini. Ya, kita juga melihat bahwa di dalam perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, bahkan kitab Wahyu cukup banyak menulis tentang nabi-nabi palsu yang akan datang di akhir zaman. Ya. Bahkan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-4 bahwa nabi-nabi palsu, roh-roh palsu itu juga akan datang keliling. Ya. Tentunya yang disebutkan palsu itu adalah sesuatu yang mirip atau menyerupai aslinya, saudara. Nah, ini menjadi penting bahwa memang di dalam perjanjian baru keberadaan nabi atau fungsi nabi itu memang tetap harus ada dan masih ada, saudara. Ya, jadi artinya memang nubuat masih ada, saudara. Jadi karunia tidak hilang dengan adanya atau dengan telah selesainya kanonisasi Alkitab. Ya, saya adalah hamba Tuhan yang masih mempercayai karunia-karunia masih berlaku di dalam gereja. Mujizat, kesembuhan masih berlaku, saudara. Nubuat masih berlaku, saudara. Tetapi persoalannya adalah seluruh karunia-karunia tersebut rentan dengan karunia-karunia yang bersifat palsu, termasuk jawatan-jawatan nabi, nabi palsu, rasul palsu, penginjil palsu. Itu begitu rentan dengan keberadaan mereka. Bahkan Paulus hampir dalam semua surat-surat pastoralnya, semua surat pastoral dia tulis kepada jemaat Galatia, kepada jemaat Filipi, itu di dalam konteks melawan hal-hal yang palsu, Injil palsu, penginjil palsu, nabi palsu, saudara. Yang coba melawan Injil atau menyerang Injil, saudara. Jadi sesuatu yang sifatnya palsu itu terus-menerus mengikuti gereja. Kita tahu bahwa ilalang dan gandum tumbuh bersama, saudara, di tanah yang sama. Nah, ini menjadi penting bahwa jikalau nabi masih ada di dalam gereja Tuhan sekarang,
karunia-karunia masih ada, tetapi harus diingat bahwa karunia-karunia nabi-nabi yang palsu pun itu masih ada, saudara. Yang palsu itu semakin mirip dengan yang asli, semakin sulit kita melawannya, saudara. Bersyukur bahwa di dalam perjanjian lama diberikan satu prinsip bahwa sesuatu yang palsu yang bukan dari Tuhan itu jelas ada ukurannya. Jikalau untuk seorang nabi atau nubuat yang palsu, itu kalau tidak terjadi, saudara, itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi sederhana sekali ukurannya. Kita nggak bicara soal karunia-karunia yang lain dulu. Ini berkaitan dengan nabi. Nabi itu di dalam perjanjian baru ada berkaitan dengan praktek menggunakan karunia nubuat. Jadi nabi ini konteksnya bukan satu jabatan yang berdiri sendiri, tetapi seseorang yang memiliki karunia nabi karena mereka memiliki karunia nubuat yang dipraktikkan di dalam ibadah jemaat. Oleh sebab itu Paulus menulis di dalam 1 Korintus tadi 14:29 bahwa jika seorang nabi berkata-kata di dalam ibadah jemaat, satu orang bicara, satu orang diam, mendengarkan, saudara. Ini penting sekali bahwa secara jabatan nabi itu bukan satu jabatan yang diberikan oleh sinode, tetapi satu fungsi kenabian yang ada dalam ibadah. Dan ini memang seperti saya katakan tadi bahwa Paulus hanya menulis hal ini hanya di surat Korintus, sehingga kalau kita memahaminya harus sangat hati-hati, saudara. Tetapi pada prinsipnya bicara soal nabi itu jelas ada, baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Tetapi dari perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya ada implikasi yang jelas. Nabi atau nubuat yang dari Allah itu jelas. Allah yang memerintahkan, Allah yang menaruh perkataannya, dan ketika diucapkan seorang nabi maka Allah melakukannya. Jikalau hal ini tidak terjadi, orang itu harus mati di dalam perjanjian lama. Jikalau di perjanjian baru, apakah harus mati? Faktanya banyak yang tidak mati. Selesai mereka bernubuat palsu, tidak terjadi, mereka tidak mati. Tetapi berdasarkan prinsipnya harus katakan orang-orang semacam ini adalah nabi palsu. Baik, saya pikir itu dulu, saudara. Ya, nanti kita bisa membahas soal khusus Korintus, kaitan praktek karunia-karunia di dalam jemaat, lalu resiko apa yang ada di dalam jemaat yang mempraktekkan karunia-karunia yang sangat rentan dengan kepalsuan. Karena akibatnya tidak murah, saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.